Pemirsa, pasangan Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar sedang berlega hati lantaran kondisi janin dalam rahim Jessica dalam kondisi terbaik. Setelah keduanya melakukan pemeriksaan kehamilan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jessica dan Vincent yang ditemui mengaku senang dan sudah sangat siap menyambut kehadiran anak ketiga mereka. 6 minggu, jalan 7 minggu, 6 bulan. 6 bulan. Jalan 7 bulan. Ya, dalam 7 bulan. Aku tuh all about action lah. Kalau emang momentumnya harus gerak cepet, langsung gerak cepet. Mau di jam berapapun aku orangnya emang kayak gitu saya orangnya kan. Jadi tanpa harus mikir gimana emang selalu siaga buat keluarga. Jadi ya baru dibahas kan tadi pagi aku bilang ini bentar lagi nih udah harus lompat bangun, ambil baju, ambil apa, masuk mobil, langsung gas. Itu tadi pagi sih kita bahas. Ya rumah rame, jadi pas itu kayak ada Mbak juga yang sangat-sangat dia nggak sabar banget sampai dia bilang, oh saya nanti akan begadang sama ibu, pokoknya ibu butuh bantu saya ada di kamar sama ibu, jadi saya ada bantuan dan pastinya saya juga dan dia juga, cuman kan sekarang ada El sama Don juga, jadi kita juga harus bagi waktu dimana dia pasti harus lebih banyak waktu sama baby princessnya. Ya. Jessica mengaku sangat senang lantaran pada usia 7 bulan kehamilan, dokter yang memeriksa memperbolehkan pergi berlibur. Dan lampu hijau ini siap dimanfaatkan oleh Jessica untuk berlibur bersama dengan anak-anak di sekitaran Jakarta dan Bogor. Kalau buat nama, kita masih mikir-mikir lah, ada beberapa, cuma belum ada yang pasti. Iya, bersyukur. Beruntung. Cari kemana lagi lu? Canda. Ya bersyukur. Ya selalu berdoa semoga sayangnya itu, terus. Pertanyaan itu harus gimana punya suami yang suka ngalah, masuk kamar ngalah. Hah? Terima keadaan. Dia kemarin sempet sakit perut, tapi itu gara-gara makanannya ternyata. Kemarin iya, nggak salah makan. Kadang-kadang kan makanan mungkin lebih sensitif aja mungkin saat hamil gitu. Akan tetapi, sementara itu, Vincent mengaku jika ia kini sedang mempersiapkan liburan bersama dengan anak-anak di Jakarta saja. Vincent juga sudah menjadi ayah super siaga. Bagaimana tidak, demi menemani Jessica lahiran pada bulan Desember nanti, Vincent mengaku tidak menerima job. Ia mengaku ingin lebih banyak waktu menemani Jessica melahirkan dan menjadi orang pertama di rumahnya yang menggendong anak ketiganya itu. Don sama El, tapi kalau saya ikut begadang tiap hari, takutnya kan kalau istirahat sama-sama tidur, El sama Don gimana, kan kayak gitu. Jadi ya teamwork lah antara mama dan papa sebenarnya. Belum, kita nunggu sampai 7 bulan lewat seminggu lah baru kita akan. Tapi maksudnya untuk milih-milih, untuk googling lah, untuk cek-cek ya itu udah pelan-pelan. Tapi kalau untuk membeli belum, itu nanti pas di bulan 7 lewat seminggu lah. Nggak ada, maksudnya nggak harus mirip aku atau Vincent, mirip siapa aja, yang penting mirip kita berdua gitu, di antara kita berdua kan gitu. Mungkin wajahnya, rupawannya mirip bapaknya, mungkin kepribadiannya nanti mirip ibunya, kan bisa jadi seperti itu gitu. Jadi ya yang penting bayi itu lahirnya sehat, sempurna, nggak kurang satu apapun, akunya juga sehat, kuat, lahirnya lancar, itu yang paling penting. Sementara itu, Arya Saloka serta cast film Lembayung lainnya mengaku bangga ketika mengetahui film yang dibintangi tembus lebih dari 100.000 penonton pada tayangan perdana 19 September lalu. Dijumpai di pusat perbelanjaan di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, Arya tak henti meluapkan kebanggaannya sebab pada jumpa penggemar untuk ketiga kalinya ini, penonton masih membludak. Kita ada di PGC di Boston Celtics.
ya di Amerika Serikat. Betul, Amin. Oh ya kita mau masuk Lembayung, mau masuk Amerika. Amerini juga sama Bella. Ada yang entry di BBC. Film Lembayung. Sama MNC juga, ya kan? Ramai sekali alhamdulillah. Ramai juga ternyata, dan nanti yang nextnya juga jamnya juga rame, dan ternyata di beberapa tempat tuh juga sangat ramai, jadi happy lah. Oke. Arya Saloka bahkan mengungkapkan nazarnya jika film Lembayung box office tembus 4 juta penonton, ia mengaku akan melakukan live berjalan kaki Jakarta Bogor. Sedangkan cast film Lembayung lainnya mengaku akan menunggu Arya Saloka di titik tujuan. Tadi jalan ke sini gue ngecekin atu. Saya ngecekin atu-atu. Oke banget, alhamdulillah. Membintangi film yang diangkat dari kisah nyata ini, Arya Saloka mengaku sempat merasakan pengalaman mistis seperti apa yang dialami Pica, penulis kisah horor ini, yang juga seorang mahasiswa praktek kerja lapangan di Poligigi, Rumah Sakit Lembayung, Yogyakarta. Arya mengungkapkan kejadian mistis itu menimpanya ketika sedang istirahat di penginapan bersama dengan timnya. Kalau momen spesial buat saya itu banyak sih mah. syuting di tempat yang jujur sebetulnya itu tempat kurang enak untuk kita syuting karena kan tempat sudah tidak tepat terpakai lah ya gitu. Tadi kan Mbak Im bilang apa cerita ya kan kalau syuting horor tuh pasti melekat sama ada kejadian-kejadian mistis juga lah gitu kan pasti. Cuman kalau saya sih jujur enggak ada ya di saya selama syuting ya. Tapi mungkin di teman-teman kru atau teman-teman pemain kayak Erik, Strada yang jadi di sini moming ya? Jadi moming ya. Nah, itu apa namanya? Dia ada yang Gerak jalan, orang gerak Jepang. jalan tentara Jepang gitu-gitu. Terus Jadi ada yang gedung apa namanya? Pabrik yang kita pakai itu memang kami nggak boleh syuting. Pokoknya sebelum azan maghrib kami udah harus keluar. ada pembunuhan massal di situ dulu. Cuman untungnya bukan di kita berdua yang ngerasain ya. Cuman yang dulu pun ya balik lagi syuting Habibie Ainun di situ juga. Jadi di situ momen itu pas pertama kali ya. Kirain saya bawaannya bagaimana, ternyata kita kayak anak kecil main di playground ya. Kayak saya nggak pernah ngerasain, baru sekali waktu itu ngerasain pas saya nonton NBA pertama kali di LA ya, di Lakers. Saya kan nontonnya dari dulu dari Jordan sampai sekarang kan nontonnya di TV doang. Kaget lah pas masuk tuh ada satu rasa yang kayak lihat tuh kayak anak kecil lah. Nah sama kayak ini, persis banget sama. Saya sampai bingung juga, saya nggak bisa utarain gimana. Cuman rasa itu muncul ketika kayak mainan karena kan. Keseruan serta keramaian juga terlihat pada meet and greet film Lembayung di dua lokasi, Tangerang Selatan dan Pondok Indah juga tak kalah seru. Penonton menyambut di lokasi penayangan film yang disutradarai oleh Baim Wong itu. Baim yang ditemui merasa senang dan tak menyangka debutnya sebagai sutradara mendapat apresiasi yang cukup besar. Gara-gara mereka lah. Pastinya ya. Gila lo itu. Kalau kita yang cekat batu. Karena kemarin cuma 5 bioskop yang bisa dicek. Harapannya apa nih Mas buat Lembayung nih? Kayak ini yang penting orang suka aja sama filmnya gitu aja. Ajakin dong semuanya nonton. Film bagus mesti nonton. Oke. Sementara itu, sebelum olahraga bareng, Romeo tahu jika Yasmin menemui Kayla dan Rangga. Mereka bahkan main petak umpet dan membuat hati Romeo gerah. Walhasil Romeo yang dari tadi mengamati, diam-diam menyusul Yasmin bersembunyi. Pada saat itu, ketika Yasmin masuk ke ruang rahasia keluarga Chandrawinata, Yasmin menemukan secuil petunjuk penting melalui foto. Hanya saja ketika hendak mengamati dengan teliti, Ajeng keburu masuk sehingga Yasmin memilih keluar dan meninggalkan petunjuk penting itu. Si Kayla sama Yasmin lagi main petak umpet. Ini Romeo habis dari kamarnya Alisa, terus nggak sengaja itu Romeo ada di tengah-tengah mereka. Pas mau nangkap, malah yang ketangkep itu Romeo gitu. Gitu ayo sih, ya ini Romeo seringan lah.
Di sisi lain, usai olahraga bareng dan merasa dikerjain oleh Romeo, Yasmin marah. Ia tak mau menemui Romeo, bahkan ketika Romeo datang ke rumah, Yasmin memilih sembunyi di kamar. Namun Romeo tahu jika Yasmin ada di kamar. Sebagai lelaki, Romeo diam-diam mendekati bilik Yasmin dan mengutarakan isi hatinya. Namun permintaan maaf tulus Romeo dicuekin Yasmin. Aku kangen sama senyuman kamu, Yasmin. Aku kangen semuanya tentang kamu. Aku mohon kamu kasih tahu aku gimana caranya supaya kamu nggak marah lagi sama aku. Aku harus gimana supaya kamu bisa maafin aku, Yasmin? Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau ngomong sekarang. Tapi yang pasti, aku akan tetap nungguin kamu sampai kamu nggak marah lagi sama aku. Sampai di rumah sakit, Yasmin tak menyangka jika Romeo akan memegang tangannya dengan mesra, bahkan memeluk dengan malu-malu. Lalu benarkah aksi Romeo mampu meredakan kemarahan Yasmin? Yasmin, kenapa kamu sikapnya begini ke aku? Pasin. Aku nggak akan lepasin kalau kamu masih marah sama aku. Iya, aku mau marah tapi kalau ngeliat muka dokter gini, aku jadi susah mau marah. Anytime kamu butuh bantuan saya, kontak saya ya. Gawat, ada Bu Ajeng lagi.